malaikat dapat dilihat oleh manusia, akan tapi dalam bentuk lain, sudah menyerupai manusia. Jadi sholat fardu yang tertinggal, yang sudah bertahun-tahun kita tinggalkan, tetap wajib kita qadha semampu kita. Jadi kalau misalnya kita tertinggal selama 10 tahun kita tidak sholat, maka kita mengqadha selama 10 tahun. Sholat yang 10 tahun kita tinggalkan itu kita qadha semua. Nah, terserah kita bagaimana caranya. Bisa kita cicil dulu setiap hari, sholat subuh berapa kali, setiap hari sholat zuhur berapa kali, terserah, tergantung hitungannya masing-masing. Ini adalah salah satu untuk kita membayar utang yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis. Masya Allah, la quwata illa billah. Bertepatan sekarang tahun baru Hijriah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah beri kita kehidupan yang baik di tahun-tahun yang akan datang, di hari kemudian. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang cemerlang di permulaannya, maka akhirnya pun akan cemerlang. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan kajian kita. Kita akan membahas 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun berusaha menghafalnya agar kita dibangkitkan. Berharap Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita bersama para alim ulama, para fuqaha, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidha qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu an juga ia berkata, ketika kami tengah-tengah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih bajunya. Jadi namanya dalam ilmu bahasa, apabila lafaznya tidak ada alnya, tidak ada alif lamnya, seperti rojulun, menunjukkan makna yang nakiroh, tidak jelas, sehingga rojulun di sini siapa tidak diketahui. Berbeda dengan ar-rajulu. Oh, ini loh seorang laki-laki yang ini. Itu namanya isim ma'rifah. Tapi kalau rajulun, ini namanya isim nakiro, sehingga tidak jelas siapa yang datang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kita tidak tahu siapa. Rajulun syadidul bayadis thiyab, sangat putih bajunya. Syadidul sawadis sya'ar, dan rambutnya pun sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas safar darinya. Tidak terlihat dia seperti orang musafir yang lagi istirahat, atau yang lagi berhenti, atau yang lagi ingin melaksanakan ibadah. Tidak terlihat bekas-bekas safar, bekas-bekas perjalanan, berpergian tidak tampak dari tubuh ataupun pakaian laki-laki tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun dari kami ketika itu yang duduk bersama Nabi, tidak ada seorang pun yang mengenal laki-laki itu. Siapa ini? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki itu datang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, tidak hanya duduk di dekat Nabi, bahkan laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya ke kedua lututnya baginda Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan laki-laki itu di samping menyandarkan kedua lututnya, laki-laki itu juga meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi. Para ulama berpendapat ala fakhidaihi bisa dimaksud meletakkan kedua tangannya di kedua paha Nabi, ataupun meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya sendiri. Karena di dalam riwayat Al-Imam Nasai, fawadha'a yadayhi ala rukbatain Nabi. Lalu orang itu, laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di lututnya baginda Nabi. Wallahu a'lam. Ini bisa ada dua riwayat, bisa bermakna dia meletakkan di pahanya sendiri ataupun dia meletakkan di pahanya Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka laki-laki yang datang tadi bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukanlah kepadaku mengenai Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada yang berhak disembah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan solat, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan solat, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayarkan zakat, wa tasuma Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan berhaji kalau mampu. Qala sadaqta. Seorang laki-laki berkata, engkau benar. Ya Muhammad, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka para sahabat ketika itu heran. Kami ini heran. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Qala fa akhbirni anil iman. Dia bertanya lagi. Laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, kabarkanlah, beritahukan aku mengenai iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Nah, jadi iman itu engkau beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan, mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para nabinya. Kemudian iman kepada utusan-utusannya, iman kepada hari akhir, dan beriman, percaya, yakin kepada ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Maka laki-laki itu berkata, sadaqta, kaumu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Laki-laki itu bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku, beritahukan aku mengenai ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu kamu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak bisa, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Dia bertanya lagi, ceritakanlah aku kapan terjadi hari kiamat.
Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu, tidaklah yang ditanya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya udah, kalau tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka beritahukan aku mengenai tanda-tanda hari kiamat. Qala ang talidal amatu rabbataha wa ang tarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi tanda-tanda hari kiamat yaitu akan ada suatu zaman yang mana budak-budak melahirkan tuannya. Nah, seorang budak melahirkan tuannya. Dan kamu akan melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tak berbaju, orang yang miskin, yang mengembala kambing. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Jadi tandanya adalah para budak ataupun para pembantu melahirkan majikannya. Kemudian ketika kamu sudah melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, yang telanjang, yang miskin, yang tidak beralaskan kaki, mereka justru berlomba-lomba membangun bangunan. Sumang talaqa falabistu malian. Kemudian pergilah laki-laki tersebut. Falabistu malian, aku pun menunggu lama, kata Sayyidina Umar. Beberapa hari kemudian, summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Wahai Umar, kata Nabi, tahukah engkau siapa yang bertanya kemarin? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang kemarin itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, yang mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan bab tentang takdir, nomor hadis 4695. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai dalam kitabnya bab sifat-sifat Islam jilid ke-8 halaman 97. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus makhluknya yang mulia demi mengajarkan agama kepada para sahabat. Sungguh mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Maka pantas mereka diberi julukan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi golongan sahabat ini adalah golongan umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Karena Allah sendiri yang mengutus malaikat Jibril kepada Nabi untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dahulu menunjukkan hadis ini, malaikat dapat dilihat oleh manusia, akan tapi dalam bentuk lain, sudah menyerupai manusia. Kedudukan hadis tersebut menurut Al-Imam Ibnu Ad-Daqiq, ia berkata, ini adalah sebuah hadis yang istimewa, mencakup semua amalan baik zahir maupun batin. Karena di situ ada Islam, ada iman. Kenapa mencakup amalan zahir ataupun batin? Karena iman itu letaknya di hati. Adapun Islam itu letaknya di arkan, yaitu anggota tubuh. Iman itu yakin kepada Allah di hati, yakin kepada Nabi, yakin kepada malaikat. Nah, untuk merealisasikan keyakinan, itulah disebut dengan Islam. Apa itu Islam? Ang tasyhada alla ilaha illallah, syahadat. Orang mengaku beriman, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka imannya tidak diterima.
menurut zohirnya. Karena menurut jumhurul ulama, Abu Thalib pamannya Nabi, ia mengakui kerasulan Muhammad, ia mengakui kerasulannya Nabi. Ia yakin kepada Rasulullah. Akan tetapi karena merasa nanti kalau saya mengikrarkan kalimat syahadat, nanti kaum saya akan beranggapan saya ini takut ataupun saya ini tidak berani. Saya khawatir mereka malah merendahkan derajatnya. Jadi intinya Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat walaupun hatinya yakin kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga walaupun dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya ingkar, maka itu dia pun tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman ataupun orang Islam, melainkan dia adalah orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang yang menampakkan keislaman zahirnya akan tetapi hatinya mengingkari. Nabi memerintahkan untuk berperang, akan tetapi orang-orang munafik malah menggembosi, jangan ikut perang, siapa yang menjaga anak-anak kalian, siapa yang menjaga istri-istri kalian. Itulah orang yang zahirnya mengucapkan syahadat akan tetapi hatinya ingkar kepada kerasulan Rasulullah, kenabian Rasulullah, maka mereka disebut orang-orang yang munafik. Nah, terus bagaimana? Dia iman, hatinya yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul. Kemudian dia pun mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi al-a'malu bil arkan, salatnya tidak pernah, puasanya malas-malasan, zakatnya apalagi. Bagaimana orang ucapannya sudah syahadat, hatinya pun sudah yakin, akan tetapi dia tidak beramal. Nah, maka orang-orang ini disebut orang fasik, orang pendosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik, dengan syarat orang yang tidak beramal tidak ada pengingkaran terhadap amalan itu. Dia sholat, dia tidak sholat karena dia lelah atau karena dia malas, nah dia tetap dianggap orang yang beriman. Akan tetapi bila dia tidak sholat, dalam hati dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia pun dihukumi dengan hukum kufur, tidak diterima imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi iman, selagi hatinya iman dan lisannya mengucapkan syahadat, ini orang-orang yang pendosa, akan tetapi tidak dia mengingkari kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini merupakan hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 8 orang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abu Amir Al-Ash'ari, dan Sayyidina Jaril Al-Bajali. Jadi 8 sahabat telah meriwayatkan langsung hadis tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis datangnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan sahabat agama melalui pertanyaan-pertanyaannya dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan memakai baju yang putih, syadidu bayadis thiyab, sangat putih. Syadidu
Sawadi syar, sangat hitam rambutnya. La yuro alaihi atharus safar, tidak acak-acakan, tidak terlihat lusuh, sehingga sempurna betul. Nah, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari cara malaikat Jibril mendatangi Nabi adalah hendaknya seseorang yang ingin memasuki masjid atau ingin memasuki gabung dengan majelis ilmu, hendaknya dia menggunakan pakaian yang sebaik mungkin. Mandi dulu, pakaiannya diindahkan dulu, diperbaiki, zahirnya diperbaiki untuk memasuki gabung dengan majelis ilmu. Ataupun dengan duduk bersama alim ulama, pakaiannya yang sopan, tata caranya juga sopan. Ini salah satu adab di dalam kita belajar agama ataupun kita mengajarkan agama. Kemudian pelajaran yang kedua, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bertanya mengenai Islam. Apakah itu Islam? Kemudian dijawab oleh Nabi, Islam adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ini adalah satu aturan, satu urutan yang mana Nabi SAW menjelaskan ini urutan yang termudah, yang syahadat adalah amalan yang termudah. Kemudian sholat, nah, kemudian barulah zakat, puasa dan haji. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita, hendaknya kita ketika memberikan nasihat ataupun ketika kita berdakwah, kita harus memberi anggapan kepada orang-orang yang kita sampaikan agama, bahwasannya agama itu mudah. Agama itu mudah. Inna dina la yusrun, agama itu sungguh mudah. Sehingga orang-orang yang melihat para da'i, para mubalik, mereka akan terkesan, mereka akan suka dengan yang namanya Islam, dengan yang namanya agama ini, bila yang diberikan adalah yang termudah-mudah. Nah, jadi iman dulu, syahadat dulu. Nah, jadi syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah. Karena semuanya orang bisa mengucapkan syahadat. Kecuali yang bisu. Kemudian barulah sholat. Nah, ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang mudah. Setelah syahadat, kemudian sholat, yang mana sholat ini berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kewajiban sholat ini kewajiban yang tidak sama dengan kewajiban yang lain. Kalau puasa, kalau haji saja, wa tahujjal bait ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kita mendapatkan kewajiban haji bila kita mampu. Nah, kita mampu haji, baik mampu dari segi finansial, dari segi uang, ataupun dari segi kekuatan, dari segi kendaraan, dari segi keamanan. Nah, baru kita diwajibkan untuk berhaji. Begitu juga dengan kita puasa. Nah, kita diwajibkan puasa ketika kita sehat, ketika kita mampu. Kalau kita tidak mampu berpuasa, ya ada rukhsah lain yang tidak mengharuskan kita berpuasa. Bahkan kalau orang hamil ataupun orang yang sakit, dia bisa mengqadanya pada bulan selain Ramadan. Tidak kewajiban yang harus ketika itu. Kecuali orang yang mampu, jelas tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran kalau dia mampu berpuasa kok dia tidak puasa. Ini beda lagi urusannya. Begitu juga dengan zakat. Siapa yang berwajib zakat? Ya orang-orang yang memiliki harta. Orang-orang yang memiliki, kalau zakat fitrah, ya orang-orang yang memiliki makanan pokok yang melebihi
untuk kehidupannya dan kehidupan orang yang ada di bawah tanggungannya ketika malam hari Raya Idul Fitri dan paginya. Kemudian kalau tidak memiliki harta, ya maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat. Berbeda dengan sholat. Sholat ini apapun keadaan kita, selagi kita sadar, tidak gila, maka kita wajib melaksanakan sholat. Kita sehat, wajib dengan berdiri, sholat fardunya. Kita sakit, tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Nah, sakit pun tidak bisa duduk, maka dengan berbaring, tidur miring. Tidak bisa tidur miring, maka dengan terlentang. Tidak bisa lagi, nah, maka dengan kedipan mata. Masya Allah. Tidak bisa lagi, maka dengan bisikan hati. Hati yang mengerahkan. Tidak bisa lagi berarti dia telah meninggal dunia, telah wafat. Jadi sholat seperti itu. Apapun keadaan wajib kita kerjakan. Terus bagaimana kalau tidak ada air? Ya, dengan tayamum. Tidak ada air, tidak ada debu misalnya, seperti dalam perjalanan. Maka ada namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi kita tetap wajib sholat semampu kita untuk menghormati waktu sholat yang telah masuk. Sampai di tempat tujuan barulah kita i'adah, mengulang sholat tersebut. Kalau sudah lewat waktunya kita mengkodoknya. Ini yang namanya sholat. Jadi syahadat, sholat, nah ini tidak ada keringanan, wajib sampai dalam keadaan apapun kita wajib mengerjakan sholat. Nah, kemudian sehingga sholat ini apabila kita dengan sengaja meninggalkan sholat, Masya Allah, banyak sekali ancaman-ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Bahkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ketika dia sadar kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, bagaimana gambaran orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Bisa jadi ketika dia jahiliyah, sudah Islam, sudah syahadat, Islam keturunan lah. Nah, sehingga dia tidak terlalu perhatian dengan yang namanya sholat. Ketika azan berkumandang biasa saja. Kemudian ketika dia hijrah misalnya, nah, maka dia mulai sadar, dulu saya telah meninggalkan sholat dengan sengaja. Wajib dia mengkodoknya. Pendapat yang muktamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, wajib dia mengkodoknya. Bahkan dia tidak boleh untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya, sholat-sholat sunnah lainnya. Dia harus fokus untuk menyelesaikan sholat fardunya. Karena sholat fardu ini ibarat utang kita, utang kewajiban kita yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat sunnah ini adalah ibarat ya sedekah kita, infak kita. Maka misalnya kalau ada si A utang dengan si B. Nah, si A utang kepada si B. Kemudian si A ini sudah punya uang untuk membayar utang. Nah, akan tetapi dia tidak membayar utang kepada si B, justru dia malah sibuk sedekah kepada si C, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada fakir miskin. Dia tidak membayar utang langsung kepada si B. Otomatis si B ini akan marah. Kenapa kau punya uang, sudah jatuh tempo pembayaran, kok tidak segera membayar utang? Justru kamu malah menghabiskan uangmu untuk sedekah sana sini. Utang dulu yang wajib dibayar. Ini persamaan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Jadi fardu ini kewajiban, sunnah ini adalah hiasan. Hiasan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di sholat fardu. Bagaimana kita sibuk mengerjakan sholat sunnah, sedangkan sholat fardu belum dikerjakan. Sama saja kita menyempurnakan perkara yang belum ada jadinya.
Ini menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sholat fardu yang tertinggal, yang sudah bertahun-tahun kita tinggalkan, tetap wajib kita qadha semampu kita. Jadi kalau misalnya kita tertinggal selama 10 tahun kita tidak sholat, maka kita mengqadha selama 10 tahun. Sholat yang 10 tahun kita tinggalkan itu kita qadha semua. Nah, terserah kita bagaimana caranya. Bisa kita cicil dulu setiap hari, sholat subuh berapa kali setiap hari, sholat zuhur berapa kali, terserah, tergantung hitungannya masing-masing. Ini adalah salah satu untuk kita membayar utang yang wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, definisi iman. Jadi iman secara bahasa adalah membenarkan. Iman secara bahasa adalah Bismillahirrahmanirrahim.